Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatihasari dengan NIM 0902062319. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut dengan keamanan informasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari keamanan informasi. Apa itu keamanan informasi? Nah, Keamanan informasi atau information security adalah perlindungan informasi penting terhadap akses, pengungkapan, penggunaan, perubahan, atau gangguan yang tidak sah. Informasi yang dimaksud mencakup keseluruhan, baik itu berupa data digital, ke fisik, file, bahkan ucapan manusia. Sedangkan menurut J.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan cheating atau bisa dengan usaha untuk mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi. Alasannya, mengapa keamanan informasi itu penting? Yang pertama yaitu tentu saja untuk melindungi privasi. Ya, untuk melindungi privasi, di mana informasi pribadi dan bisnis harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak, orang yang tidak memiliki akses. Yang kedua yaitu menghindari kerugian finansial. Serangan seperti peretasan dan ransomware dapat menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan. Keamanan informasi meningkatkan kepercayaan pengguna atau pelanggan terhadap layanan dan produk. Yang keempat yaitu mematuhi regulasi. Banyak negara termasuk Indonesia mewajibkan perlindungan data berdasarkan regulasi seperti UU PDP dan UU ITE. Yang terakhir yaitu mencegah gangguan operasional. Serangan siber dapat mengganggu operasional bisnis seperti downtime atau kehilangan data penting. Yang selanjutnya yaitu aspek keamanan informasi. Aspek keamanan informasi sendiri itu ada tiga, yaitu ada confidentiality, kemudian integrity, dan yang terakhir yaitu availability. Biasanya aspek ini disingkat dengan CIA. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang confidentiality. Apa itu confidentiality? Nah, confidentiality merupakan elemen utama dalam keamanan sistem yang bertujuan menjaga data tetap rahasia dan pribadi. Apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya untuk mencegah akses tidak sah ke informasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu ada langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengontrol akses informasi, misalnya dengan login credential seperti seperti misalnya untuk mengontrol akses informasi yaitu contohnya dengan login credential atau memberikan akses tertentu kepada orang-orang yang memang berhak untuk mengakses data tersebut. Yang kedua yaitu memberikan otorisasi hanya kepada pihak berwenang, seperti yang saya ungkapkan pada yang pertama. Yang ketiga yaitu mengkategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitas dan risiko kerusakan. Jadi seperti di sini ada keseluruhan data, kemudian data itu akan dipecah menjadi beberapa data yang berdasarkan tingkat sensitivitas dan risiko kerusakannya. Jadi seperti data A ini memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi, jadi ini akan dibedakan dengan data-data yang lainnya. Nah, di sini sehingga dalam data A ini mungkin ada akses informasi atau pengontrolan yang lebih ketat terhadap data A di sini. Ya. Kemudian yaitu yang kedua itu integrity. Apa sih integrity itu? Integrity adalah aspek keamanan yang memastikan aplikasi atau sistem menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu memastikan data yang disimpan tetap asli, aman, akurat, dan dapat diandalkan, serta bebas dari gangguan seperti kerusakan atau inkonsistensi. Sedangkan langkah-langkahnya untuk menerapkan integrity adalah satu, membatasi akses untuk mencegah perubahan yang tidak sah atau penghapusan keliru. Seperti dengan cara ini untuk
langkah yang pertama di sini menerapkan sistem sistem yang pertama yaitu confidentiality, di mana hanya orang-orang yang tertentu yang berwenang untuk mengakses data tersebut. Sehingga ketika seseorang itu berwenang ketika mengakses data tersebut, maka orang itu pastinya paham bahwa oh data ini itu memang harus dijaga, tidak boleh dihapus secara sembarangan atau tidak boleh diubah secara sembarangan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan backup untuk memulihkan data ke keadaan semula jika terjadi masalah. Rata-rata di suatu organisasi atau perusahaan memang menerapkan proses backup atau pencadangan data untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti apabila terjadi bencana alam dan itu merusak sistemnya, kemudian seperti ada peretasan. Ini akan berfungsi ketika suatu data itu hilang, sehingga terdapat file cadangannya. Sehingga saat disarankan bagi suatu organisasi atau perusahaan itu melakukan backup atau pencadangan data secara teratur. Kemudian yang selanjutnya yaitu availability. Apa sih availability itu? Availability itu adalah aspek keamanan yang memastikan aplikasi, sistem jaringan, dan data dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu menjamin ketersediaan layanan dan data bahkan saat terjadi gangguan seperti pemadaman listrik, serta memastikan akses data cepat dan efisien. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, memastikan infrastruktur dan sistem memiliki keandalan tinggi. Nah, di sini saat disarankan bagi suatu organisasi atau perusahaan itu memiliki infrastruktur atau sistem yang mendukung untuk melindungi suatu data atau yang menjadi tempat dari data tersebut. Yang kedua itu menggunakan backup system atau data untuk mengatasi gangguan. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan redundansi sistem untuk memastikan layanan tetap berjalan. Selanjutnya, mengapa harus menerapkan triad atau confidentiality, integrity, dan availability? Yaitu yang pertama yaitu membantu perusahaan mengembangkan kebijakan keamanan atau security policies yang efektif. Ya, seperti yang alasannya yang seperti yang pertama yaitu mengapa harus menerapkan keamanan informasi, yaitu ada beberapa negara yang memberikan regulasi khusus pada suatu organisasi atau perusahaan agar menerapkan keamanan informasi pada semua sistem datanya, karena data itu adalah suatu hal yang sangatlah rawan dan sangat privasi, sangat pribadi bagi setiap orang, bagi suatu organisasi maupun suatu organisasi. Yang kedua yaitu menjadi panduan untuk mengevaluasi kebutuhan keamanan pada produk atau teknologi baru. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan atau vulnerabilities berdasarkan ketiga prinsip tersebut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 10 ancaman dan serangan keamanan informasi. Yang pertama yaitu malware atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, merusak, atau mengganggu sistem. Malware mencakup virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Malware dapat mencuri informasi sensitif, menyebabkan sistem tidak berfungsi, atau bahkan memberikan akses tidak sah kepada penyerang. Yang kedua yaitu ada phishing, yaitu serangan rekayasa sosial di mana penyerang menipu pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif atau melakukan tindakan jahat, biasanya melalui email atau pesan penipuan yang menyamar sebagai entitas yang sah. Ini biasanya banyak terjadi seperti kayak tiba-tiba ada email yang mengatasnamakan ini lalu Anda suruh untuk
mengirimkan seperti mungkin kode tertentu atau dengan mengirimkan nomor KTP tertentu atau nomor-nomor tertentu ya. Yang kemudian yaitu ada ancaman persisten tingkat lanjut atau APT, merupakan serangan siber canggih dan berjangka panjang, seringkali disponsori negara yang menargetkan organisasi atau pemerintah tertentu untuk mencuri informasi sensitif atau menyebabkan gangguannya. Yang kemudian yang keempat yaitu ada eksploitasi zero day, merupakan serangan yang mengeksploitasi kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui dalam perangkat lunak atau perangkat keras, sehingga tidak memberi waktu bagi pengembang untuk membuat patch atau perbaikan. Jadi ini langsung mainnya itu ketika penyerang sini sudah mengaktifkan serangan di sini, bagi pengembang itu sudah tidak ada waktu untuk melakukan perbaikan. Jadi sekali hilang langsung hilang. Yang kemudian itu ada serangan kata sandi. Di sini penyerang mencoba mendapatkan akses tidak sah dan memecahkan kata sandi pengguna melalui metode seperti serangan brute force, serangan kamus, atau keylogging. Yang selanjutnya itu ada distribute denial of service atau DDoS, serangan yang terkoordinasi terhadap sistem atau jaringan target dengan membanjirinya dengan lalu lintas sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu ada serangan man in the middle atau MITM, di mana ya artinya penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak, menguping, memanipulasi, atau menyuntikkan data berbahaya ke dalam percakapan tanpa sepengetahuan pihak-pihak tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada serangan fisik, merupakan akses tidak sah, pencurian, atau kerusakan pada aset fisik seperti sistem komputer, kemudian server, atau perangkat penyimpanan yang dapat menyebabkan hilangnya data atau gangguan operasi. Selanjutnya yaitu ada ancaman internal, yaitu ancaman yang melibatkan karyawan, kontraktor, atau mitra yang memiliki akses sah ke sistem dan data suatu organisasi yang menyalahgunakan hak istimewa mereka baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk menyebabkan kerugian atau membahayakan keamanan. Yang selanjutnya yaitu bencana alam, seperti peristiwa seperti banjir, kemudian gempa bumi atau kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur yang mengakibatkan hilangnya data atau penghentian sistem. Nah, selanjutnya yaitu ada standar dan regulasi keamanan informasi internasional. Apa itu standar regulasi keamanan informasi? Yaitu standar regulasi keamanan informasi adalah pedoman yang dirancang untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari ancaman sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku. Standar umum untuk internasional yaitu ada ISO atau IEC 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Kemudian ada NIST Cyber Security Framework atau GSF, yaitu kerangka kerja keamanan untuk mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan dari ancaman. Ya, kemudian yang terakhir itu ada COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technologies, yaitu standar untuk tata kelola TI, teknologi informasi, dan manajemen keamanan. Sedangkan regulasi keamanan informasi internasional yaitu ada GDPR atau General Data Protection Regulation, regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, kemudian ada HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act, atau aturan untuk perlindungan data kesehatan di Amerika Serikat. Ada PCI DSS atau Payment Cloud Industry Data Security Standard, yaitu standar keamanan untuk industri pembayaran. Sedangkan standar dan regulasi keamanan informasi Indonesia ada standar utamanya yaitu ada SNI ISO IEC 27001, merupakan standar nasional yang mengadopsi ISO
I, I, IEC 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS. Standar ini digunakan untuk mengelola risiko keamanan informasi dan melindungi kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data. Yang kedua itu ada SNI ISO IEC yaitu 20.000 merupakan standar untuk manajemen layanan teknologi informasi yang mencakup penyediaan layanan yang nyaman dan efisien. Yang kemudian selanjutnya ada SNI ISO IEC 15408 Common Criteria yaitu standar untuk mengevaluasi keamanan produk TI, terutama untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu SNI ISO 22301 itu standar untuk Business Continuity Management atau BCM yang membantu perusahaan mempersiapkan diri menghadapi gangguan dan memastikan operasional tetap berjalan. Sedangkan regulasi utama keamanan informasi di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang aturan dasar tentang transaksi elektronik, perlindungan data, dan ancaman siber, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti peretasan, pencemaran nama baik, dan penipuan online. Yang kedua yaitu ada PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PSDE yang berisi mengatur tata kelola data pribadi, keamanan sistem, dan kewajiban penyelenggara serta sistem elektronik atau PSE termasuk perlindungan data pribadi di cloud. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang berisi tentang regulasi khusus untuk perlindungan data pribadi, menetapkan hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran perlindungan data. Sekian dari saya. Apabila ada kurang katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.